Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 22 lewat 43 menit menjelang jam 23. Saya agak nderdek ini, banyak ulama. Baca sholawat asril dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sinta Nuriyah, para hadirin sekalian, saya singkat saja mau membacakan butir-butir fiqhus siyasah wa fiqhud dusturiyah, yaitu fikih politik dan fikih konstitusi dalam penafsiran saya atas pemikiran dan langkah-langkah Gus Dur. Saudara sekalian, Gus Dur membangun Indonesia dengan demokrasi. Agak aneh bagi sebagian orang. Kok bisa tokoh Islam kok pilihannya demokrasi? Kenapa tidak negara teokrasi Islam? Kenapa tidak khilafah Islamiyah? Saudara sekalian, Gus Dur itu adalah seorang yang sangat jenius. Tindakan-tindakan dan pikiran-pikirannya selalu didasarkan pada kaidah-kaidah fikih atau usul fikih. Sehingga misalnya Gus Dur memilih demokrasi, itu apa dasar fikihnya? Gus Dur adalah tokoh pesantren, tokoh Nahdlatul Ulama, tidak mungkin dia sembarangan. Kan mesti ada fikihnya. Kenapa memilih demokrasi? Bukankah dulu di dalam sejarah Islam pertama kali itu negara Islam ketika khalifah-khalifah itu sampai jatuhnya Ottoman, Turki. Nah, begini kaidahnya ini. Pertama, negara itu harus ada dan pasti ada. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang tidak bernegara. Misalnya, saudara, wah saya marah ini di Indonesia tuh banyak bencana gini. Saya tidak suka ke Indonesia, saya mau keluar. Mau kemana? Saya mau pergi ke Malaysia, ya Malaysia ya negara. Saudara ke sana datang, saya tidak suka Indonesia, masuk Malaysia, ditanya paspormu mana? Saya mau pindah ke Afrika, sama aja. Karena setiap orang pasti hidup di dalam negara, dan artinya pula setiap orang itu pasti berpolitik. Karena politik itu artinya salah satunya adalah negara. Negara itu adalah organisasi politik yang tertinggi yang dimiliki oleh satu bangsa. Dan oleh sebab itu di sini negara sebagai alat untuk berjuang. Di dalam Islam apakah ada ajaran bernegara? Ada. Buktinya Nabi Muhammad mendirikan negara. Al-Quran bercerita tentang banyak negara. Kulillahumma malikul mulk. Ada itu negara. Ada as-sultan. Ada khulaif, para pemimpin-pemimpin negara. Ada ad-daulah.
ada al-balad, ada al-bilad, itu negara semua. Kalau begitu Islam mengajarkan negara. Lah kenapa kok Gus Dur tidak milih negara Islam? Karena di dalam Islam negara itu hanya alat. Sedangkan sistemnya bisa apa saja yang diperlukan dan cocok kepada bangsa itu. Yang penting mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika sesuatu tidak bisa kamu lakukan, kalau tidak mempunyai atau melakukan sesuatu, maka mempunyai sesuatu itu wajib hukumnya. Jika beribadah tidak bisa kamu lakukan dengan baik, kalau engkau tidak punya negara merdeka, maka punya negara merdeka itu wajib hukumnya. Itu dalilnya. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan di bumi. Nah, itu harus lewat negara. Nah, oleh sebab itu tadi pertanyaannya, kok Gus Dur milih demokrasi? Karena Islam sendiri hanya mengajarkan prinsip negara tapi tidak mengajarkan sistem bernegara. Tidak ada. Saudara mungkin akan mengatakan, "Loh, Nabi bikin negara. Kan ada hadis, kutinggalkan kepadamu dua hal. Yang manakala kamu pedomani, maka kamu akan selamat." Apa dua hal itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita harus ikut Nabi dan Sunnah Rasul. Tapi coba, apakah saudara mau mendirikan negara seperti Nabi? Tidak bisa. Sistem negara seperti Nabi itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena zaman Nabi itu kepala negaranya Nabi. Sekarang ini tidak ada lagi Nabi. Nabi itu Rasul terakhir. Di zaman Nabi itu legislatif, eksekutif satu tangan. Nabi kepala negara, Nabi ketua pengadilannya, Nabi kepala legislasinya untuk manusia sesudah Tuhan menurunkan wahyu. Oleh sebab itu sistem negara yang dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita tiru, tidak bisa, bukan hanya tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Karena Rasulullah itu Nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulillah wa khataman nabiyyin. Tidak akan ada nabi lagi, oleh sebab itu tidak boleh ada negara seperti Nabi. Lalu apa? Di dalam sejarahnya sesudah Nabi wafat, bentuk-bentuk negara itu berubah. Abu Bakar nyebut diri sebagai khalifah. Cara memilihnya adalah musyawarah. Umar menyebut diri sebagai amir, bukan khalifah, Amirul Mukminin. Umar bukan dipilih tapi diangkat. Apa itu? Kalau Abu Bakar agak demokrasi sedikit, Umar itu sudah monarki, pewarisan, udah beda. Dari Rasulullah ke Abu Bakar ke Umar udah beda. Umar ke Utsman pakai ahlul halli wal aqdi. DPR lah, ahwa kalau di NU, beberapa orang terpilih hebat menentukan seorang pemimpin. Sedangkan Ali dibayat lagi oleh rakyat. Dan sekarang ini saudara, ada 57 negara muslim di dunia ini yang negaranya beda-beda. Ada yang demokrasi, ada yang monarki, ada yang federal, ada yang kesatuan, ada yang teokrasi Islam seperti di Pakistan dan macam-macam. Nah, di sini maka dipakai lagi dalilnya, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa dipungkiri hukum-hukum tata negara, hukum politik dan sebagainya itu berubah dari waktu ke waktu. Karena perbedaan waktu, perbedaan tempat dan perbedaan budaya. Maka berbagai negara Islam itu mengembangkan negaranya sesuai dengan budayanya masing-masing. Sehingga sekarang kalau saudara katakan negara Islam, beda dong antara Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu ikut yang Umar. Uni Emirat Arab itu keamiran. Oleh sebab itu Umar disebut Amir, Amirul Mukminin. Nah, saudara, bahwa di dalam negara itu, bahwa di dalam negara bernegara itu tidak ada satu sistem tertentu
itu bisa dilihat juga dari Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendirikan negara, itu yang didirikan negara demokrasi kosmopolit substansinya, meskipun sistemnya itu menjadi negara dengan kekuasaan tunggal karena Rasul yang memegang segalanya. Apa? Jiwa demokrasinya ada di jiwa musyawarah dan kebersamaan, pluralisme. Ketika Nabi bersabda, "Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin wa yastrib wa man tabi'ahum falahiqo bihim wajahada ma'hum." Ini surat proklamasi kemerdekaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu proklamasi, bisa tulisan, bisa surat, bisa keputusan. Ketetapan. Ini ketetapan Muhammad Rasulullah bahwa negara ini menyatukan antara orang mukmin dan orang muslim. Orang Quraisy yang datang dari Mekah dan orang Yasrib yang ada di Madinah ini. Waman tabi'ahum, dan seluruh suku-sukunya yang berbeda dengan segala puaknya, falahiqo bihim, menyatakan bersatu, merdeka sebagai sebuah bangsa, mengikatkan diri, wajahada ma'hum, dan berjuang bersama-sama untuk membentuk pemerintahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sama dengan proklamasi itu. Piagam Madinah itu sama dengan proklamasi. Nah, saudara sekalian, maka dari sudut fikih, demokrasi yang dipilih oleh Gus Dur sebagai jalan perjuangan berdakwah, membangun bangsa dan negara, itu punya dasar-dasarnya yang kuat. Apakah boleh Pak mendirikan negara Islam? Boleh, tapi juga tidak harus. Oleh sebab itu di luar itu ada negara Islam namanya Brunei, ada kerajaan Islam Malaysia, ada kerajaan Islam Arab Saudi, tapi ada Republik Rakyat Islam juga. Yaitu Mesir, Republik, Maroko, Republik. Jadi macam-macam. Dan itu semuanya boleh, karena bagi Islam yang penting itu al-maqasid asyar'inya saja. Maksud pokoknya apa? Maksud pokoknya adalah kesejahteraan rakyat. Apapun yang kamu pilih, kesejahteraan rakyat harus dinomorsatukan, sehingga orang-orang yang dekat kepada Gus Dur itu, yang sering ketemu Gus Dur, hampir selalu hafal dalilnya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kewajiban pemimpin, kewajiban negara terhadap rakyatnya itu adalah kemaslahatan rakyatnya. Dan kemaslahatan rakyat untuk Indonesia yang pluralistik, yang begitu banyak suku dan agamanya, kemaslahatannya itu harus dibangun dengan demokrasi. Saudara sekalian, oleh sebab itu apa pesan pertama dari seluruh fikih siasa yang kemudian juga menjadi dasar fikih dusturia, fikih konstitusi, itu dasarnya gampang aja sebenarnya. Kamu bersatu di dalam keberbedaan, karena di dalam surat Yunus itu disebut walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihan nas hatta yakunu mu'minin. Sungguh kalau Allah mengendapi kamu semua yang Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya, kalau saya mau jadikan Islam semua. Tapi justru saya, kata Allah, saya yang menciptakan perbedaan itu. Dan kamu tidak boleh memaksa orang lain agar beriman semua seperti kamu. Karena apa? Fakta bangsa kita ini plural. Agamanya saja 5, yang 6 yang resmi disebut. Aliran keyakinan tuh, kepercayaan diakui juga. Cuma tidak disebut satu persatu. Sukunya 1360, bahasa lokalnya 726 bahasa. Kamu harus bersatu. Karena kalau Allah mau, kamu semua sama, hidup di tempat yang sama, kulitnya sama, rasnya sama, agamanya sama. Tapi kata Allah, kalau tadi di dalam surat Yunus, sekarang di dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
Kalau Allah mau, kamu saya jadikan satu semua. Satu jenis, satu agama. Walakin liyabluwakum, tapi saya yang membuat perbedaan itu untuk menguji kamu. Apakah dalam keberbedaan kamu bisa bekerja sama? Oleh sebab itu, firman Allah di surat itu, fastabiqul khairat. Berlomba kamu dalam kebajikan. Itulah tugasmu hidup. Agama mereka, lalu kita bekerja sama untuk kebaikan yang disebut maslahah. Manutun bil maslahah, kesejahteraan rakyat melalui apa yang disebut al-maqadis syar'i. Nah, saudara-saudara, terakhir, prinsip yang sering disampaikan oleh Gus Dur. Prinsip yang sering disampaikan oleh Gus Dur itu 3. Itu mirip-miripnya yang disampaikan di Revolusi Perancis. Dulu ada 3 prinsip demokrasi itu. Apa? 1, liberté. 2, égalité. 3, fraternité. Liberté itu kebebasan bagi setiap orang warga negara, punya kebebasan yang sama di dalam negara demokrasi itu. Bahkan bermimpi pun harus bebas. Bercita-cita apapun setiap orang bebas. Ini satu cerita agak lucu nih. Satu saat Gus Dur ikut penataran P4 nih, kata teman-teman seangkatannya nih cerita. Ikut penataran P4, bercerita tentang Indonesia adalah negara demokrasi. Menurut Bung Karno tuh demokrasi ini ceritalah Bung Karno. Gus Dur tidur, yang biasa tidur Gus Dur. Tidur lalu dibangunkan dia. Gus, bangun. Dengar enggak kamu tadi? Itu ada ceramah tentang demokrasi Indonesia, kamu ngikutin enggak? Enggak ya katanya. Terus kamu gimana? Saya baru tidur bermimpi bertemu dengan Bung Karno. Itu di penataran P4. Saya bermimpi bertemu Bung Karno, lalu Bung Karno memberitahu kepada saya, demokrasi itu begini loh. Kerakyatan, ada DPR, ada apa gitu. Dimarahi sama penatarnya. Gus, ini penataran. Kok kamu cerita mimpi apa itu? Lalu Gus Dur bilang, katanya mau bicara demokrasi. Masa orang mimpi saja enggak boleh? Ini Gus Dur cara menerangkan enak. Mimpi aja enggak boleh, kamu bicara demokrasi apa? Memperjuangkan hak rakyat tidak boleh, mau bicara hak apa? Kamu kuasa sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk berekspresi dan sebagainya. Kok tidak boleh? Itulah liberté. Tapi saudara, liberté itu akan merusak kalau tidak dikawal oleh aturan bersama yang disebut hukum dan keadilan. Oleh sebab itu ada égalité. Ya, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh hanya orang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup lalu dipersekusi, didiskriminasi, dibully, macam-macam, ditakut-takuti, tidak boleh. Kalau terjadi pengadilan, adili dia dengan bebas. Berikan hakim kemerdekaan, turuti putusan hakim. Lalu yang ketiga, fraternity. Fraternity itu artinya apa? Kebahagiaan, persaudaraan, keadilan sosial. Sehingga di situ dalam persaudaraan itu ada kebahagiaan bersama. Itulah yang disebut kesejahteraan. Al-maslahah namanya. Nah itulah gampang toh fikihnya Gus Dur, dan itu konsep seperti itu, saudara. Lama zaman Orde Baru dihantam habis oleh orang Islam. Dianggap melanggar aturan agama, tidak setia kepada Islam karena dalilnya demokrasi itu oleh Barat. Tapi begitu ada reformasi, konsep ini menggelinding, dan apa yang terjadi? Terjadi mobilitas sosial vertikal umat Islam yang begitu melesat. Yang dulu orang Islam itu dianggap manusia kelas 2, tidak bisa ngurus negara. Sejak itu karena demokrasi memilih sendiri siapa teman, siapa yang terbaik, maka saat itulah muncul politisi Islam, bukan hanya di DPR. Kalau dulu kan partai Islam ya milih
wakil di DPR, di kabinet sulit. Nah, sesudah reformasi dengan konsep demokrasi yang dibangun oleh Gus Dur itu, kaum muslimin itu bersama suku-suku dan pemeluk agama selain bersama membangun bangsa itu, kita tetap mendominasi. Karena apa? Karena mayoritas. Gus Dur bukan penganut politik representatif. Politik representatif itu dulu di awal-awal bangunnya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, itu artinya pikirannya Pak Amin Rais tuh, politik representatif, politik di mana kelompok masyarakat yang terbanyak harus memimpin lebih banyak, DPR-nya harus lebih banyak, pemerintahnya lebih banyak, kepala daerahnya lebih banyak, itu politik representatif. Tapi Gus Dur enggak, pokoknya demokrasi lah, enggak pakai representatifan, nanti kan masuk sendiri. Dan yang terbukti Gus Dur, semuanya sekarang ikut apa yang disebut pluralisme itu semuanya ikut. Lalu tokoh-tokoh yang tadinya tidak sangka sekarang masuk, bisa menjadi ketua DPR, ketua MPR, bisa jadi presiden, jadi menteri ini, menteri itu, gubernur, bupati, masuk semua. Yang tadinya kalau tidak ada demokrasi pasti tidak bisa. Nah, saudara sekalian, demikian keseluruhan dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu dasarnya pluralisme. Ada yang mengatakan gini, apa pluralisme itu haram? Enggak. Kalau dalam ilmu pengetahuan tuh ketika bicara sesuatu, kita itu definisinya apa dulu. Kalau pluralisme diartikan semua agama itu benar, ya salah. Pluralisme itu didefinisikan begini, pluralisme adalah kepercayaan bahwa perbedaan itu adalah fakta yang diciptakan oleh Tuhan, dan karenanya harus menghormati di dalam perbedaan itu. Itulah pluralisme. Kalau diartikan seperti yang kata Gus Dur ini, menghormati perbedaan itu ciptaan Tuhan sendiri kok, dalilnya jelas. Mau bikin negara Islam kayak apa? Di Al-Quran tidak ada sistemnya. Di Al-Quran tuh sistem demokrasi bisa, sistem teokrasi bisa, sistem monarki bisa. Nabi Muhammad membentuk sistem tertentu tapi tidak bisa ditiru karena beliau nabi. Dan sudah tidak bisa lagi sekarang pemimpin nabi, kan khotaman nabiin sudah habis, sehingga kita membentuk negara itu berdasar kebudukan waktu, azman wal amkan, tempatnya, sehingga Arab dan Mesir beda, Indonesia dan Maroko beda, Indonesia dan Pakistan beda, karena tempatnya beda, masyarakatnya beda, wal awaid beda-beda. Dan mari kita jaga negara ini dalam satu semangat nasionalisme. Itulah sebabnya lagu Syubbanul Waton itu, saudara, dulu tuh udah lama tuh diciptakan konon oleh Kiai Wahab Hasbullah, ditulis oleh Kiai Maimun Zubair. Ini konon, saya tidak tahu, saya tidak neliti. Tetapi yang pasti lagu Syubbanul Waton itu baru mulai muncul sesudah Gus Dur jadi presiden. Sebelum itu tidak pernah dengar. Kalau sekarang kan hafal semua. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, gitu kan, hafal semua. Itu apa? Itu adalah wahai tanah airku, wahai tanah airku. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Coba yuk. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma, kullu ma ya'tika yauma tomihan yalqa khimama, kullu ma ya'tika yauma tomihan yalqa khimama. Saudara, di pelosok Aceh, ini kan di Jawa nih, NU nih yang bikin ya lal waton. Di Aceh itu begitu perang Aceh berakhir dan Aceh dinyatakan kalah, di situ menggelora perlawanan melawan Belanda, dan mereka mendengar tuh bahwa di Indonesia
sudah muncul gerakan-gerakan kemerdekaan. Di Jawa muncul gerakan kemerdekaan yang bernama Indonesia. Apa lalu? Di sana ada lagu juga yang orang Jawa tidak hafal. Apa bunyinya? Ya abna'ana jinsana Indonesia, kum min naumikum wandur ila watnikum. Tidak ada yang hafal kecuali orang Aceh. Itu lagu semangat seperti ya lalwaton tuh. Ya abna'ana, hai anak-anakku, kebangsaan kitanya Indonesia. Bangun kamu, kum. Bangun dari tidurnya, kum min naumikum wandur ila watnikum. Bela itu bangsamu. Lalu ada watoni anta abun li salisun min abawaini watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Itu di Aceh. Apa? Watoni itu ya lalu waton. Watoni, wahai tanah airku, anta abun li, engkau adalah orang tuaku. Wahai tanah airku, engkau adalah ayahku. Salisun min abawaini, orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Oleh sebab itu kamu harus saya bela di dalam satu kebersatuan kita sebagai sebuah bangsa. Waton. Nah saudara sekalian, demikian, tidak usah terlalu malam, ini sudah jam. Wah, sorry, saya tadi mau bicara seperempat jam, ini udah 25 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita doakan agar Gus Dur senang melihat kita semua. Beliau pasti melihat kita. Karena menurut Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau kira orang yang sudah meninggal itu betul-betul mati. Yang pergi itu hanya fisiknya, tapi ide-idenya dan semangat perjuangannya selalu bersama kita. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.